Ya, halo semuanya. Halo, selamat mendengarkan dari kita. Jadi itu di podcast. Kalau bukan kita anak muda, siapa lagi ya? Tepuk tangan. Ya, jadi di sini kita akan membahas sebuah topik hangat ya, nggak hangat juga sih, tapi ini topik yang sangat penting ya untuk kita sebagai anak muda, yaitu kita akan membahas tentang integrasi nasional. Wow. Ya sebelum itu jadi kita harus mau memperkenalkan dulu ya, di sini ada siapa aja narasumbernya, ada siapa aja yang bisa kita ajak ngobrol ya. Yang pertama itu ada Dela Ananda, silakan kenalkan Dela. Perkenalkan, nama saya Dela Ananda dari MRL 2022. Oke, tepuk tangan. Dan yang kedua yaitu ada Jihan Junior dari Karawang. Oke, Jihan silakan. Hai, nama saya Jihan Junior dari MRL 22 juga. Oke, dan yang ketiga ada Kisti. Ayo Kisti, kenalkan diri. Hai, kenalin nama aku Kisti dari MRL. Oke, tepuk tangan semuanya. Dan yang keempat yaitu ada Milda Miralda. Halo Kamilda. Halo, nama aku Milda Miralda dari MRL. Oke. Dan yang terakhir ada Mas ganteng nih. Siapa boleh tahu, boleh kenalan itu ya dengan Mas Akmal Fauzan. Iya, halo. Ya oke, itu perkenalan dari Mas Akmal Fauzan ya, dari MRL juga. Oke, jadi kita langsung ke topik aja lah ya. Jadi kita akan di sini membahas integrasi nasional nih. Jadi untuk kalian yang belum tahu, aku mau nanya ke Tete Kisti deh. Jadi apa sih definisi dari integrasi nasional itu, Teh? Jadi integrasi nasional tuh kayak proses penyatuan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia gitu loh. Oh, oke. Tuh. Jadi buat kalian yang belum tahu, dijelasin tuh tadi sama Tete Kisti ya apa definisi itu. Dan untuk selain definisi nih, apa sih faktor-faktor yang memengaruhi integrasi nasional ini nih? Apa dong? Untuk faktor-faktornya tuh yang pertama tuh karena adanya rasa senasib gitu. Oh. Terus karena ideologi nasionalnya. Ya. Terus karena tekad keinginan untuk bersatu. Nah itu ya untuk dari Tete Kisti. Untuk selanjutnya mungkin apa sih buat kalian yang nggak tahu ancaman terhadap integrasi nasional ini, mungkin akan jelasin oleh langsung Tedela. Silakan deh. Oke, ancaman terhadap integrasi nasional itu ada 5. Yang pertama ada ancaman di bidang ideologi, ada ancaman di bidang politik, ada ancaman di bidang sosial budaya, ancaman di bidang ekonomi, dan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Oke, mungkin boleh dijelasin ya sedikit Teh apa gitu. Ya. Kalau ancaman di bidang ideologi itu, ancaman jenis ini berupa segala hal yang mengancam ideologi Pancasila. Salah satu contoh dari ancaman ini adalah komunisme. Paham komunisme sangat bertentangan dengan Pancasila dan Indonesia pun dengan tegas menolak adanya paham komunis di wilayah Indonesia. Kalau ancaman di bidang politik bisa bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara yang menerapkan tekanan politik terhadap Indonesia, misalnya intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Berikutnya ada ancaman di bidang sosial budaya. Ya, Ancaman secara sosial budaya juga dapat berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Intimidasi dari dalam, misalnya separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Sementara ancaman dari luar bisa timbul akibat pengaruh negatif globalisasi, misalnya munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang keempat ada ancaman di bidang ekonomi. Contoh ancaman bagi kedaulatan ekonomi Indonesia adalah pengaruh negatif dari globalisasi ekonomi. Misalnya Indonesia dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal batas-batas negara. Timbullah kesenjangan akibat yang tajam akibat persaingan bebas dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman terhadap integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan umumnya berupa ancaman militer,
Ancaman militer juga dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Oh, oke. Mungkin gitu ya dari Tadewa. Ternyata emang banyak banget ya buat ancaman untuk terhadap integrasi nasional kita ini. Ternyata emang kita memang harus bisa ya untuk menjaga integrasi ini, karena emang integrasi ini emang yang menyatukan bangsa kita gitu ya. Oke, mungkin cara mengatasinya gitu ya, kan udah banyak nih ancamannya seperti yang kita tahu tadi dijelaskan oleh Tedela. Mungkin bagaimana nih cara mengatasi ancamannya buat integrasi nasional ini agar kita tidak integrasi kita tetap kuat gitu. Mungkin akan dijelaskan oleh Kamilda, boleh Kak? Betul banget nih Kakak Dida. Kan tadi udah dijelasin ya banyak banget tentang dari ancaman di bidang politik, di bidang ekonomi, sosial, di bidang kebudayaan, terus di bidang ideologi. Nah sekarang aku mau ngejelasin nih apa aja nih upaya cara untuk mengatasi ancaman. Nah yang pertama ini ada di bidang ideologi dan politik. Nah di bidang ideologi dan politik ini dapat dilakukan dengan cara penguatan ideologi Pancasila. Nah kayak gimana sih? Nah dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak misalnya kan di Indonesia ini kan banyak banget ya suku, terus banyak banget banyak banget agama juga. Nah jadi kan enggak satu. Nah jadi kita ini harus bisa menghargai orang yang berbeda agama, yang berbeda suku dan ras dengan kita. Kayak gitu aja sih Kakak Dida. Oke, itu mungkin kalian bisa dengar ya, harus benar-benar dicermati nih bagaimana cara menghadapi integrasi ini. Jadi buat kita ya, apalagi anak muda ya, kita sebenarnya harus bisa, sebenarnya satu ya intinya buat kita tuh Pancasila sih. Betul. Pancasila emang benar-benar yang menyatukan kita buat integrasi nasional ini. Jadi emang pokoknya stop paham-paham komunis dan lainnya ya. Betul. Oke, untuk selanjutnya mungkin bagaimana sih contoh integrasi nasional nih buat kita anak muda, langsung dijelasin oleh Kak Fauzan nih contoh gimana sebagai perwakilan dari anak muda Kak Fauzan. Oke, selanjutnya ada contoh integrasi nasional di kalangan anak muda. Nah, anak muda memang sering salah jalan ya, seperti mungkin salah satunya adalah salah pergaulan. Nah, masalah utama yang saat ini bahkan dari dulu nggak kunjung selesai adalah tawuran antar pelajar. Nah, hal ini bisa didasarkan dari mungkin dendam antar sekolah yang sudah dimulai sejak dahulu kala. Nah, ada juga ketika anak muda yang salah pergaulan, hal tersebut bisa berujung kepada timbulnya tindak kriminal seperti merampok, mencuri, orang-orang yang memiliki kelebihan secara ekonomi. Oke, selanjutnya ada apaan tuh Adida? Jadi emang ya guys, seperti yang dijelasin tadi ya, untuk bagaimana sih contoh integrasi buat kita kehidupan anak muda ini. Jadi tapi aku penasaran nih buat kita anak muda, apa aja sih buat hambatannya ya. Kita kan banyak anak muda suka gampang ke distract gitu ya buat hal-hal kecil. Mungkin jadi hambatannya akan dijelasin untuk kajian. Gimana sih kajian? Oke nih untuk hambatan dalam mendorong integrasi nasional ya. Hambatannya itu sebenarnya ada yang pertama nih ya, kurangnya toleransi nih. Yang aku lihat nih ya, masih banyak banget anak muda itu kayak masih kurang gitu toleransi dalam menghargai sesama agama, sesama budaya, masih banyak banget ya. Nah itu pasti menjadi masalah yang sering banget nih muncul dalam keberagaman atau terlalu banyak entitas yang berada di masyarakat. Nah, terus yang keduanya juga ada muncul sikap ketidakpuasan atas pembangunan yang tidak merata. Salah satunya itu kebijakan pemerintah Indonesia yang muncul adalah program otonomi daerah. Nah, program otonomi ini itu menjadikan pemerintah daerah turut berwenang dan bertanggung jawab atas kebagian kebijakan yang dilakukan di daerahnya. Lalu ada lagi juga nih, kurangnya perhatian atau apresiasi terhadap kemajemukan. Nah, faktor penghambat berikutnya ini muncul berbagai persepsi dari masyarakat tentang keberagaman yang dimiliki Indonesia. Terus ada juga kurangnya kesadaran diri dari masyarakat. Nah, kalau kurangnya ini tuh jadi kayak dia tuh muncul ancaman dari luar. Nah, ini sebuah ancaman atau suatu hari kelak, maka dari itu hendaknya semua masyarakat Indonesia itu turut serta dalam mengantisipasi ancaman-ancaman yang masuk. Kalau dari aku segitu aja sih, Adida. Nah itu guys, buat kita ya, buat anak muda benar-benar harus bisa mengerti gitu ya bagaimana ancaman-ancaman terus hambatan ya buat kita anak muda.
Betul. Ya, karena kita sebagai anak muda, kita ini penerus bangsa ya. Karena kalau bukan kita, Siapa lagi? Itu banget. Seperti nama podcast kita, guys. Jadi emang kalau bukan kita siapa lagi? Ya mungkin gitu aja ya dari kita ya. Mungkin itu tentang integrasi nasional. Iya. Mungkin semoga bisa bermanfaat juga ya buat yang mendengarkan ini, dan kita juga Terus juga bisa diterapin ya, Itu Kak, ya. benar. Seperti ada kata-kata profesor, apabila kalian hanya mendengar tapi tidak berbuat, wah, itu percuma saja itu sama Iya, dengan bohong, betul percuma. banget, Adia. Lebih baik berbuat daripada Mengobati. enggak, bukan dong. Daripada itulah pokoknya. Oke, mungkin itu aja ya dari kita. Mohon maaf apabila kita ada salah-salah kata. Ya mungkin gitu saja dari kita. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.